Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RT 06, yang terhormat Bapak Ketua RW 48, Bapak-bapak warga RT 06 RW 48 KKI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kesehatan kita dapatkan dari Allah SWT pada hari ini. Sementara banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih mendapatkan cobaan, ya, tidak dapat menjalankan ibadah puasa karena masih sakit, ya. Saudara-saudara kita misalnya Bapak Samuji yang mungkin masih belum sembuh, kemudian yang belum sembuh betul yaitu Bapak Cito, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang lain di perumahan kita, Pak Yasid mungkin juga, tapi insya Allah semuanya baik kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, ya. Itu sebenarnya tidak ada bedanya, ya. Orang yang sakit itu juga sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat itu juga nikmat, ya. Bedanya di mana? Tidak ada bedanya. Karena keduanya bagi Allah adalah sama-sama bisa kita dapatkan pahala. Seperti di dalam surat Wal Fajri, Al-Fajr itu, ya. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Bagi sekian orang atau sebagian orang atau ada orang yang berpendapat bahwa kekayaan yang didapatkan, ya, itu adalah kemuliaan, kenikmatan yang dia dapatkan itu dianggapnya Allah memuliakan. Begitu juga sebagian orang ada yang berpendapat, ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan, ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan juga sebagian yang dibatasi rizkinya, bagi dia dianggapnya sebuah kehinaan. Al-Quran membantah, ya, di ayat itu dibantah, ya, artinya pendapat seperti itu adalah tidak benar. Kenikmatan yang didapatkan, kelebihan harta yang diperolehnya, ya, itu adalah sebuah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar yang didapatkan itu berupa kenikmatan, fasilitas, kemudahan, kesehatan dan sebagainya adalah ujian agar disyukuri. Disyukuri dalam pengertian menggunakannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah, karena itu adalah amanah. Ketika kita dimudahkan Allah berupa harta, ya, walaupun kita memang berusaha, ya, tetapi ada orang yang berusaha tapi tetap tidak mudah mendapatkannya. Artinya sama-sama mendapatkan 24 jam, ada yang dimudahkan Allah mendapatkan kenikmatan, harta dan sebagainya. Itu bukan kemuliaan, itu adalah ujian agar supaya disyukuri, yaitu dengan, kalau harta berarti disyukuri dengan zakat, yaitu yang wajib 2,5%. Ketika sudah memenuhi syarat dalam setahun, katakanlah 83 gram emas mengendap, maka dia wajib berzakat. Dalam pengertian dia memang punya kelebihan harta. Begitu juga dengan kelebihan itu berarti dia juga
berinfak. Berinfak seperti dalam hadis, ya, ada orang, ya, ketika zaman Nabi, ya, ketika zaman Nabi itu ada orang yang dimudahkan Allah, ya, dimudahkan Allah dalam hal mendapatkan harta, ya, seperti yang kemarin disampaikan di kultumnya Pak Bowo, ya, bahwa di zaman Nabi orang-orang kaya ada yang protes. Mereka, orang-orang yang miskin, ada yang protes bahwa orang kaya mudah sekali mendapatkan harta. Berarti dia juga mudah untuk berzakat, mudah untuk berinfak, ya. Maka orang-orang miskin pun iri, bagaimana kalau kami, ya, kami sebagai orang yang tidak punya harta, ya, kami kekurangan harta misalnya. Maka sebenarnya Allah memberi jalan, ya. Ketika kita dalam kekurangan harta, maka jalannya diantaranya adalah satu, kalau di dalam Al-Imran, yaitu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ketika kita ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu tidak hanya orang yang berlapang harta, ya, ya, wasarihu ila maghfiratin min rabbikum, ya, maghfiratun, bahwa bersegeralah untuk mendapatkan surga dan ampunan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, yaitu diantaranya orang yang mengeluarkan harta di waktu lapang dan sempit. Sehingga ternyata surga itu juga bisa didapatkan tidak hanya orang-orang yang lapang. Orang-orang yang sempit pun di dalam surat Al-Imran bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Artinya berarti kita semua tidak usah beriri misalnya kepada mereka, wah kalau mereka berharta banyak kan berarti bisa berzakat banyak, berarti bisa mendapatkan surga lebih mudah, mereka bisa berinfak. Ternyata semuanya bisa, ya. Karena tadi bahwa di dalam surat Al-Fajr, kenikmatan, kemudahan itu sama dengan orang yang dibatasi rezekinya, yaitu sama-sama menjadi ujian. Bagi yang mudah hartanya, dia diuji apakah dia dengan hartanya akan mengeluarkan zakat dan infak. Kemudian bagi yang kekurangan atau dibatasi rezekinya, ya walaupun mungkin sudah berusaha, tetapi Allah batasi rezekinya, juga merupakan ujian apakah dia akan tetap berinfak dan akan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesabaran juga merupakan ujian, ya, bagi yang mudah dalam hal mendapatkan harta, maka harus disyukuri dengan melihat apakah keluarganya mungkin masih ada yang membutuhkan, ya, masyarakat apakah masih ada yang membutuhkan, ya. Karena mungkin kadang-kadang kita juga pernah dengar, ya, ada orang yang berhaji atau naik haji atau pergi ke Mekah itu berkali-kali, ya. Haji berkali-kali, bahkan setelah itu mungkin juga masih umroh berkali-kali, ya. Pertanyaannya adalah apakah dia ingat, ya, ayat-ayat seperti yang ada di dalam surat Al-Fajr. Artinya apakah dia memang sudah menggunakan hartanya dengan sesuai, yaitu fi sabilillah, ya, atau hanya wirawiri ke Mekah, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau dengan niat yang lain, ya. Jangan sampai melaksanakan ibadah itu juga berlebihan, ya. Apalagi secara tuntunan syariat
atau tuntunan Islam, maka haji itu sebenarnya hanya diwajibkan sekali, ya, seumur hidup. Kalau merasa nggak mabrur, ya sesudah haji itulah sebenarnya dia harus memabrurkan diri. Bukan mabrur itu otomatis. Memang hadisnya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada pahala lain kecuali surga, ya. Kemabruran itu didapatkan setelah pulang dengan bertambahnya kebaikan, dengan bertambahnya ketaatan. Memang biasanya juga kalau pulang haji itu ujiannya malah lebih kuat, ya, lebih dahsyat, ya. Yang rumah tangga juga belum tentu makin rukun. Jadi belum tentu pulangnya haji juga makin rukun atau mabrur. Pulang haji belum tentu juga makin dermawan, ya. Pulang haji belum tentu juga sholatnya benar, karena merasa bahwa sudah dijanjikan ketika di sana, ya, sholat itu sudah ratusan ribu pahalanya atau tingkatnya dibandingkan dengan sholat yang bukan di sana, ya. Sehingga merasa puas, ya. Begitu juga godaan orang yang haji juga karena mengeluarkan minimal 50 juta lebih, maka bisa juga tergoda dengan riya, ya, ingin dipanggil misalnya menjadi Pak Haji, Bu Haji, ya. Ya, itu godaan-godaannya. Jadi setiap ibadah ternyata memang kembali kepada niatnya, ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua seperti sekarang kita sedang puasa, ya, kembali juga kepada niatnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, semuanya bisa dilihat, ya. Siapa, apakah ke masjid atau tidak, apakah sholat atau tidak, terlihat sehari-harinya secara fisik, ya. Begitu juga zakat, ya, mungkin bisa juga terlihat, ya, karena mungkin ada laporan di masjid dan lain-lain, ya. Sholat juga demikian, apakah dia di rumah atau di masjid, dia terlihat, ya. Haji juga demikian, terlihat apakah dia sudah jatuh tidak, ya. Namun untuk puasa ini benar-benar spesial, ya. Benar-benar spesial. Di antara kita semua tidak ada yang tahu, ya, apakah kita masing-masing atau apakah semua yang hadir di sini berpuasa atau tidak, ya. Makanya khusus puasa itu memang pahalanya diserahkan kepada Allah dengan hadis di riwayat Bukhari bahwa kullu amal ibni Adam yudha'afu, semua amal ibnu Adam, amal apapun itu, ya, dilipat gandakan, ya. Al hasanatu bi asri, yaitu lipat gandakan sampai, ya, amsala ila sab'i mi'atin dhi'fin, dari mulai 10 sampai 700 kali lipat apapun, ya, itu amal, ya, kecuali puasa, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu, ya, li, milik saya, ya. Wa ana ajzi bih, saya sendiri yang akan memberi balasannya. Itu adalah ada di dalam hadis Bukhari, ya. Kenapa demikian? Ya, karena puasa itu memang beda dengan ibadah-ibadah lain. Hampir semua ibadah terkumpul di dalam puasa. Di dalam puasa, ya, tetap wajib sholat, dan sholatnya akan berbeda tingkat pahalanya dibanding sholat di luar bulan puasa. Di dalam puasa juga ada sedekah, ya. Kemudian di dalam puasa juga ada baca Quran. Dan yang terutama puasa itu sendiri, yaitu menjaga, membatasi diri, menahan diri dari mulai subuh sampai maghrib, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami
istri, ya. Itu kita sendiri menyadari dan kita menahan. Namun itu juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, sampai Allah memberi khusus pahala untuk puasa. Karena benar-benar puasa ini hanya Allah yang mengetahui, ya. Bahkan istri tidak tahu sebenarnya suami itu puasa atau tidak, ya. Kelihatannya puasa. Begitu juga suami, ya, sebenarnya juga secara persisnya tidak tahu selama sebulan apakah istrinya puasa atau tidak, ya. Maka kita harus saling mengingatkan agar puasa kita tingkatannya tidak hanya menahan, ya, dari makan, minum, bergaul atau campur suami istri, tapi kita lebih meningkatkan lagi. Inilah gunanya pengajian-pengajian di dalam bulan puasa, agar kita saling mengingatkan agar puasa kita lebih berkualitas, ya. Agar puasa kita lebih berkualitas, ya. Dan kita tahu bahwa biasanya semua yang kita lihat atau yang kita biasa nikmati makan dan minum yang halal, ya, namun di saat puasa kita stop, ya. Itulah puasa, di mana puasa ternyata diantaranya ada istilah junnah atau benteng, ya. Junnah, ada kata junnah, ada kata jinnah, ada kata jannah, ya. Semuanya diawali dengan jim dan nun. Semua kata yang diawali dengan jim dan nun seperti junnah, ya, jinnah dan jannah itu semua sebenarnya tidak kelihatan. Seperti hanya janin, ya, itu juga tersembunyi, ya. Kemudian jinnah itu juga jin, itu juga tersembunyi. Kemudian junnah itu juga artinya tameng atau perisai, itu juga tersembunyi. Artinya apa? Membentengi kita tetapi tidak kelihatan, ya. Apakah kelihatan? Benteng berupa perisai yang kita dapatkan dari puasa tidak kelihatan, kan? Tetapi puasa itu membentengi kita, ya. Siang-siang, walaupun siang-siang kita lapar, kita haus, ya, melewati jalan yang tidak ada teman, ya, tidak ada yang kita kenal, tetapi dengan puasa yang benar, ya, maka kita mendapatkan benteng, mendapatkan junnah, mendapatkan perisai, sehingga membentengi diri kita, mencegah kita untuk melakukan semua tadi, yaitu makan, minum. Begitu juga walaupun di rumah, ya, kita dengan istri kita sama-sama kita harus saling mengingatkan, tidak boleh seperti biasanya, kecuali sesudah maghrib atau sesudah buka puasa. Dan puasa juga ternyata paket, tidak hanya di siang hari, ya. Meskipun juga malam hari kita sudah bebas makan, sudah bebas minum, ya. Namun puasa itu paket siang dan malam, ya. Siangnya adalah paket menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan lagi, menurut Imam Ghazali, tidak hanya puasa yang umum, tapi puasa yang khas, yaitu dengan meninggalkan atau membatasi diri mendengarkan yang tidak halal, membatasi diri mata kita untuk melihat yang tidak halal, juga membatasi diri telinga kita mendengarkan yang tidak baik, yang bisa membatalkan. Juga ada puasa yang lebih khas lagi, kalau bisa kita tingkatkan, mumpung masih banyak hari, ya, mumpung masih beberapa hari lagi, ya. Sudah berapa hari puasanya nih, Siki? Ya.
Sudah berapa? 10 hari? 9 ya. 9. Jadi Mas Kiki kurang berapa hari lagi lebarannya? Bentar lagi ya. Ya, bersabar ya. Karena ada tingkatan-tingkatan tadi. Maka mari kita coba meningkat. Ya. Kita sudah sholat tarawih ya. Cara meningkatkannya bagaimana? Ya, lebih khusyuk lagi. Karena mungkin biasanya ketika kita sholat tarawih di malam hari kurang khusyuk ya. Atau biasanya mungkin kita ketika buka puasa semuanya kita santap ya. Akhirnya tarawihnya kurang khusyuk karena terlalu kenyang. Nah, mumpung masih banyak hari kita tingkatkan lagi. Karena namanya puasa itu tidak hanya sekedar tadi, tidak sekedar menahan makan, minum suami istri, tapi kita tingkatkan lagi. Tarawihnya kita tingkatkan lebih khusyuk ya. Yaitu dengan ketika buka puasa ya sekedarnya ya, artinya ya segini udah cukup ya. Alhamdulillah dari Pak Sus ini merupakan sedekah, mudah-mudahan Allah beri ganjaran pahala sebaik-baiknya, jazakumullah khairul jazaa ya, dan dari barokah ya, dan mendatangkan barokah. Jadi secukupnya. Memang ada perasaan kita ingin balas dendam karena sejak pagi tidak makan ya. Tapi justru puasa ini sebenarnya tujuannya adalah takun, takwa itu yang diantaranya takwa itu yaitu kita makin meningkat ketaatan kita ya. Karena paket antara siang dan malam, dan masing-masing siang juga bisa menghapus dosa, malam juga bisa menghapus dosa. Tapi syaratnya ada. Ketika siangnya puasa supaya menghapus dosa ya syaratnya yaitu man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa yaitu di siang hari ya, dengan dua syarat yaitu iman dan ikhlas atau hanya mengharap ridha Allah ya, ghufira lahu ma taqaddama min dami. Allah akan memberi ampunan, akan diberi ampunan, akan diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya. Tapi ini dosa-dosa yang kecil ya. Ketika kita punya dosa besar, durhaka kepada orang tua, atau mungkin ada orang yang punya dosa besar yang lain, membunuh, berzina dan lain-lain ya, itu harus punya cara sendiri untuk bertobat. Ini adalah tobat ampunan setahun dosa-dosa kecil. Juga malamnya ya, membuat kita juga diampuni dosanya karena kita sholat tahajud atau tarawih bersama imam. Bahkan dianggap kita sholat semalam suntuk karena sholat tarawih bersama imam di rumah. Ya monggo. Tapi usahakan sebaiknya sholat tarawih bersama imam. Karena kalau kita sholat sendirian di rumah selama sebulan belum tentu ya, belum tentu kita sholat bisa dijamin sholat seluruhnya atau 30 hari sholat terus ya. Ditambah keutamanya berbeda antara sholat sendirian dengan sholat tarawih bersama imam. Toh ketika kita sudah sholat tarawih, insya Allah badan terasa ringan ya Pak Sigit ya. Karena sholat berat itu ya, kelihatannya 11 rakaat itu kan nampaknya juga berat ya. Tapi sesudah 11 rakaat dijalani ringan. Berikutnya kita sabar. Nah, ini adalah masalah sabar ya, yaitu tadi bahwa sabar ada 3 macam. Satu, sabar dalam ketaatan ya, di dalam puasa ini yaitu sabar dalam menjalankan puasa, sabar dalam ketaatan menjalankan tarawih, walaupun tarawih itu sunnah ya. Kalau kita tidak sholat tarawih pun tidak masalah, tidak berdosa. Tetapi apakah kita tidak eman-eman ya, tidak ingin diampuni dosanya selama setahun ya. Tidak sholat tarawih itu tidak apa-apa karena itu masuk sunnah. Yang wajib adalah yang 5 waktu dan puasa Ramadannya itu sendiri. Tapi dengan dikekangnya ya, dibelenggunya setan, dibukanya pintu surga ya, ditutupnya neraka, maka kita diberi kemudahan oleh Allah ya, untuk menjalankan
semua amalan-amalan, termasuk sesudah tarawih. Maka mari kita yang belum bergabung misalnya di masjid, yaitu baca Quran, maka mari kita usahakan, ya, kita usahakan untuk bergabung, dan tidak harus datang setiap hari, bisa sekali-kali datang, dan juga bisa hanya mendengarkan, karena dalam ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al Qur'an, apa lanjutannya? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, ya, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun. Wa ansitu la'allakum turhamun, maka semoga kamu mendapatkan rahmat, ya. Dijanjikan Allah bila benar-benar kita mendengarkan, maka juga tidak hanya yang membaca, ya, tetapi kita yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat. Apalagi di bulan Ramadan, ya, berlipat-lipat kita bisa mendapatkan rahmat. Di antaranya dengan mendengarkan bacaan Quran. Jadi ketaatan itu diantaranya adalah diartikan sebagai sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, taat puasa, taat sholat 5 waktu, kemudian taat tarawih, ya, baik sunnah maupun wajib. Yang wajib sholat 5 waktu, yang sunnah diantaranya tarawih walaupun sunnah, tetapi kita merasakan nikmatnya, yaitu nikmatnya setelah sholat tarawih, yaitu badan kita enteng, kemudian hati kita menjadi lebih tentram, dan kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah, ya, insya Allah kita bisa dapatkan surganya, ya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedapat mungkin kita setiap hari atau setiap saat dalam keadaan ibadah. Karena dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kesabaran yang berikutnya adalah menjauhi maksiat. Maka di dalam bulan Ramadan ini sangat mudah kita menjauhi maksiat, apalagi, ya, menjauhi hanya sekedar untuk makan di warung misalnya, kita lebih mudah, ya. Maksiat kita bisa lebih mudah, ya, karena dengan sabar menjauhi maksiat itu juga merupakan satu kesabaran, ya. Dan juga sabar yang lain adalah sabar ketika kita mendapatkan takdir yang tidak baik, atau mungkin membuat badan kita sakit, ya. Kita mendapatkan cobaan, ya, menderita dan lain-lain. Maka dengan kesabaran itu, di dalam surat Az-Zumar itu kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, itu kira-kira benar gak? Ya. Kalau dalam Al-Quran, sabar itu mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya, ya. Ya, kalau kita bilang sabar ada batasnya, ya mungkin itu istilah saja. Maka di dalam tuntunan kita, bersabar itu mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Di antara latihan sabar, maka di dalam Ramadan ini, maka dengan 30 hari kita berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan atau meningkatkan kesabaran kita. Dan ibarat sholat, kalau sholat itu ada sunnah, yaitu sunnah sebelum rawatib, sebelum sholat wajib. Kalau kemudian ada sholat wajib, kemudian ada sholat sunnah sesudahnya, maka puasa ini juga seperti itu, yaitu ketika bulan Sya'ban kemarin kita bisa berpuasa banyak, maka itu bisa merupakan seperti sholat sebelum wajib, ya. Ketika kita kemarin Sya'ban bisa banyak berpuasa Senin Kamis misalnya, maka insya Allah pada hari-hari ini, walaupun di awal-awal puasa,
insya Allah tubuh kita sudah terkondisi, ya. Tapi ketika Sya'ban kemarin kita tidak sempat melaksanakan puasa sunnah, karena Nabi Muhammad SAW itu mengamalkan banyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Maka ketika kita puasa kemarin, insya Allah badan kita sudah lebih terkondisi, tubuh kita lebih kuat, ya. Mental kita juga demikian, ya. Dan sesudah Ramadan nanti, mari kita usahakan diingat-ingat supaya kita juga mengamalkan lagi, seperti hanya kalau sholat wajib ada sholat sunnah sesudahnya, maka puasa Ramadan juga ada puasa sunnah sesudahnya, yaitu yang namanya puasa Syawal 6 hari, ya. Monggo milih di awal-awal mungkin agak berat, ya, bisa memilih hari yang disukai selama Syawal, ya. Karena bulan Syawal itu juga diartikan sebagai peningkatan, ya. Maka hari kita ingat-ingat sesudah Ramadan nanti bulan Syawal kita usahakan sedapat mungkin 6 hari, ya. Karena waktunya cukup panjang. Ibarat kita utang, ya, kita diberi waktu untuk melunasi sampai sebulan, ya. Maka kita usahakan di hari apapun selama 6 hari. Dan kalau kita melaksanakannya berarti kita seperti pahalanya seperti puasa setahun. Karena di dalam tuntunan agama kita, 1 kali ibadah itu adalah pahalanya 10, ya. Ramadan berapa hari? 30 kan? Berarti 30 kali 10 itu kan sama dengan 300 hari. Kemudian 6 hari Syawal berarti 6 kali 10. Berarti itu sama dengan 60. Maka 300 ditambah 60. Maka ketika kita puasa Ramadan tuntas ditambah 6 hari, itu nilainya menurut hadis sama dengan kita puasa selama setahun, ya. Demikian rahmatnya Allah yang maha pengasih, penyayang, sampai kita walaupun cuma sebulan puasa dan hanya ditambah 6 hari, kita dianggap sudah atau disamakan pahalanya dengan puasa setahun, ya. Puasa setahun. Maka mari kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan karena puasa ini sesuai dengan kesehatan juga kita dapatkan manfaatnya juga, ya. Dan puasa ini ternyata tidak hanya orang-orang Islam, ya. Semua orang di dunia ini, ya, itu juga berpuasa karena memang manfaatnya yang luar biasa. Menurut kedokteran juga demikian, ya. Kemudian mari kita sebelum berbuka kita berdoa, dan ada zikir yang pahalanya besar, yaitu kalimatani hafifatani ala lisan taqilatani dan seterusnya. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan di mulut, tapi berat ganjarannya ketika ditimbang di hari kiamat, ya. Yaitu subhanallah, ya. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya. Moga bersama-sama subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ulangi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah 2 kalimat, ya, ya, yang ringan, ya, ketika ditimbang di hari kiamat berat, ya. Mari kita buka dengan baca Allahumma laka sumtu wa bika nantu wa ala rizqika aftartu dapat tematu wa qtarulku wa sabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan monggo masing-masing bisa berdoa sesuai dengan keinginannya, karena doa orang yang berpuasa juga diterima Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.